Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dani Wijaya, dan kali ini kita akan membahas dan mempraktekkan tentang looping for. Ya. Nah, jadi sebelumnya kita kan sudah belajar tuh sintaksnya looping for dan bagaimana cara peletakan ekspresinya ya. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan contoh-contoh kode tersebut. Nah, di sini kita seperti biasa, kita mulai penulisan kode kita dengan sharp include stdio.a. Nah, kita langsung masuk ke fungsi utama. Nah, kita deklarasikan variabel i, sum, dan n. Jadi kita punya 3 variabel ya dengan tipe integer. Nah, inisialisasinya itu adalah sum sama dengan 0. Nah, n-nya sama dengan 5. Nah, dan inisialisasi untuk variabel i-nya ada di statement for ini. I sama dengan 1. Jadi for i sama dengan 1, titik koma, i kurang dari n. Nah, kurang dari n ini, n-nya itu ngambil dari nilai 5. Jadi, selain kita langsung menuliskan angka di sini, kita juga bisa menggunakan variabel yang lain sebagai kondisi untuk keluar dari statement. Jadi i kurang dari n ini salah satunya. Nah, lalu nilai i ini di-increment. Di mana statementnya ini menghitung nilai sum yang dijumlahkan dengan i. Jadi kan nanti hasilnya itu seperti ini. Sum sama dengan sum plus i ini maksudnya 0 tambah i. Karena sumnya ini ngambil dari inisialisasi sum yang 0. Nah, jadi nilai sum ini di print untuk yang looping pertama ini berapa, ngambil nilai sum dan nilai i. Nah, habis itu selama kondisi i kurang dari n itu tuh masih benar kondisinya, maka statementnya akan berulang terus sampai nilainya statement yang ini, nilai expression 2-nya ini sama dengan 0. Dalam boolean ya, berarti false, keluar dari kode. Nah, mari kita coba jalankan kodenya dan kita lihat hasilnya ya. Kita compile and run F11. Ya. Nah, kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Ya. Tapi untuk kerapihan sebuah hasil kode, jangan lupa untuk menyertakan tanda enter n ini ya. Karena kalau enggak nanti hasilnya akan berderet terus, jadinya kurang rapi. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, beginilah hasilnya. Kita lihat ini kan mengeprint sebuah sum adalah 1, i sama dengan i adalah 1, itu kan setelah perhitungan sum ya. Setelah perhitungan sum itu mengeprint nilai sum yang sudah dihitung dan nilai i yang awal. Nah, lalu kan nilai i yang awal ini kan udah mau masuk yang kedua kan. Nah, lalu dicek i-nya itu masih kurang dari sama dengan n yang bernilai 5 atau enggak. Nah, kalau masih, ya masuk ke statementnya ini dengan catatan nilai i-nya ini akan naik setelah prosesnya selesai. Jadi untuk yang baris keduanya ini, sum adalah 3, itu karena sum yang awalnya itu yang sudah bernilai 1, ditambah dengan nilai i yang tadinya 1 naik jadi 2, jadinya 1 tambah 2 sama dengan 3, dan i-nya itu adalah 2. Begitu terus untuk selanjutnya, yang looping ketiga, nanti sumnya ditambah lagi sama i, dan nilai i-nya lagi ditulis lagi, i keberapa. Hingga akhirnya
I sama dengan 4, di mana itu tuh sudah mentok. Karena I kurang dari 5 itu cuma mentok sampai angka 4. Kecuali kalau ada kurang dari sama dengan, nah itu baru yang angka 5-nya itu masih di-include, masih termasuk pada statement true, ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk ada lagi satu contoh kode, sama seperti tadi ya, cuma kita naikkan sedikit intervalnya. Jadi in sum tetap masih sama dengan 0, dan ini ada deklarasi I, ya. Ini ada deklarasi I. Dan for-nya ini, I sama dengan 1, lalu kondisinya itu I kurang dari sama dengan 50. Agak naik sedikit ya intervalnya dari kode yang pertama tadi. Masih di increment. Dan ini masih perhitungannya sama, sum plus sama dengan I. Maksudnya ini sum sama dengan sum tambah I ya. Cuma ini versi ringkasnya saja. Tapi konsepnya sama. Nah, lalu sama juga kayak yang tadi. Print sum is berapa, I is berapa, ambil nilai sum dan I. Sehingga nantinya saat dieksekusi, jadinya seperti ini. Nah, kita bisa lihat, ini menghitung statement hingga 50 kali. Sampai I is 50. Ini nanti jumlah-jumlahan terus, sama seperti kode yang pertama. Nah, seperti ini ya kode-kodenya. Nah, tadi kan pada kode yang pertama kan mentok sampai sini nih ya. Nah, karena intervalnya udah ditingkatkan, nah lanjut lagi. Sum yang awalnya 10 ditambah lagi sama I yang nilainya sudah naik jadi 5. Jadinya 10 tambah 5, 15. Lalu yang awalnya 15 ada eksekusi statement lagi, di mana I-nya sudah naik jadi 6, jadi 15 tambah 6, 21. 21 tambah 7, 28. Is adalah 7. Nah, gitu terus. Sampai ketemu, nah, ini sampai mentok sini. Jadi pada hasil akhirnya di tahap I ada 50, total sum-nya dari semua penjumlahan ini adalah 1275. Ya, seperti itu ya contoh-contoh praktek kode statement for. Nah, selanjutnya kita akan bahas teori selanjutnya tentang operator koma dan operator kondisional yang unik ya. Kita masuk ke teori baru. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Keep learning and let's be smart together semua.